Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kimia Industri akan memaparkan materi bahan baku berkelanjutan yang bergantung pada bahan baku berbasis minyak bumi. Anggota kelompoknya terdiri dari Azkia, Herlina, Fauzan, Lulu, dan Silva. Kemudian materi yang pertama akan disampaikan oleh Herlina. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ini terdapat materi mengenai bahan baku berbasis minyak bumi dalam industri, di mana di sini itu terdapat bahan baku utama dari minyak bumi itu tersendiri serta produk turunan minyak buminya. Untuk bahan baku utamanya itu terdiri dari tiga, di mana yang pertama itu ada olefin. Olefin itu merupakan salah satu bahan dasar petrokimia yang paling umum digunakan dalam produksi plastik dan senyawa lainnya. Kemudian ada juga aromatik, itu digunakan sebagai campuran dalam produksi bahan kimia lainnya seperti benzen, toluen, dan etilen. Kemudian ada gas sintesis, di mana itu digunakan dalam berbagai proses kimia untuk menghasilkan produk petrokimia. Kemudian di sini ada produk turunan dari minyak bumi itu sendiri, di mana terdapat bahan bakar, di mana bahan bakar ini terdiri dari bensin, diesel, bahan bakar jet, minyak tanah, dan minyak bakar. Kemudian ada pelumas, ini itu berupa oli mesin dan gemuk yang dibuat dari minyak mineral. Kemudian ada wax, digunakan dalam pengepakan makanan baku, kemudian ada sulfur dan asam sulfat. Ini penting dalam industri kimia. Kemudian tar dan aspal digunakan dalam konstruksi jalan. Kemudian ada kokas minyak bumi, ini sebagai bahan bakar padat. Dan terakhir ada petroleum jelly atau vaselin. Ini itu digunakan untuk perawatan kulit untuk melembabkan. Boleh di next. Nah, di sini terdapat beberapa industri itu yang menggunakan bahan baku berbasis minyak bumi. Di mana yang pertama ini terdapat industri petrokimia, di mana industri petrokimia ini menghasilkan produk seperti plastik, karet sintetis, kosmetik, pestisida, dan bahan pembersih. Nah, pada industri petrokimia ini proses pengolahan bahan bakunya itu eh, minyak bumi itu diolah dan gas alam menjadi bahan dasar petrokimia melalui beberapa tahapan. Di sini itu pengolahan minyak buminya di mana minyak mentah diolah menjadi berbagai fraksi seperti nafta yang kemudian digunakan untuk memproduksi olefin dan aromatik. Kemudian untuk pengolahan gas alamnya itu gas alam diolah untuk memperoleh metana, etana, dan propana yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau diubah menjadi gas sintetis. Kemudian pengubahan bahan dasar menjadi produk setengah jadi, di mana di sini itu bahan dasarnya seperti olefin dan aromatik diubah menjadi produk setengah jadi seperti polietilena dan PVC. Kemudian pengubahan produk setengah jadi menjadi produk akhir, di mana produk setengah jadi ini kemudian diolah menjadi produk akhir yang siap digunakan, misalnya seperti karet, plastik, sintetis dan bahan kimia lainnya. Kemudian yang kedua ini terdapat industri energi, di mana bahan baku minyak bumi dalam industri energi ini terutama digunakan sebagai sumber energi utama gitu untuk berbagai kebutuhan termasuk bahan bakar transportasi, pembangkit listrik, serta industri. Nah, untuk pengolahan minyak buminya itu minyak mentah minyak mentah tersebut diolah melalui proses penyulingan untuk memisahkan berbagai fraksi hidrokarbon berdasarkan titik didihnya.
Proses ini menghasilkan berbagai produk, misalnya bensin, diesel, minyak tanah, dan minyak bakar. Nah, di dalam konteks industri energi ini, minyak bumi sangat penting gitu ya perannya, tetapi perlu diimbangi dengan strategi untuk mengurangi ketergantungannya pada energi fosil dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Kemudian yang ketiga ini terdapat industri farmasi, di mana minyak bumi itu eh, pengolahan minyak bumi untuk industri farmasi itu di mana minyak mentah diolah melalui proses penyulingan untuk memisahkan berbagai fraksi hidrokarbon. Kemudian pengubahan menjadi bahan kimia dasar tersebut di mana fraksi-fraksi hidrokarbon diubah menjadi bahan kimia dasar seperti olefin dan aromatik melalui proses kimia menjadi cracking dan reformasi. Nah, kemudian sesudah itu sintesis obat-obatan di mana bahan kimia dasar tersebut kemudian digunakan dalam sintesis obat-obatan melalui reaksi kimia yang kompleks. Mungkin dicukupkan dari saya, dikembalikan ke moderator. Selanjutnya ada materi alternatif bahan baku yang dapat diperbaharui yang akan dijelaskan oleh Lulu Kolbi. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk selanjutnya di sini ada alternatif bahan baku yang dapat diperbaharui. Nah, di sini untuk bahan baku utama seperti olefin itu contohnya etilena, yang dimana etilena ini tuh dapat digantikan oleh bioetanol, bionafta ataupun metata bio, metana biogenik. Nah, untuk bioetanol sendiri itu dapat diproduksi melalui fermentasi gula dari tanaman seperti jagung, tebu, dan lain-lain. Yang dimana eh, produksinya itu dibuat dari biomasa selulosa. Bioetanol ini tuh dapat didehidrasi ya menjadi bioetilen yang secara kimia identik dengan etilen dari fosil. Lalu selanjutnya ini untuk bionafta, yang dimana bionafta ini tuh dihasilkan dari berbagai sumber biomasa seperti minyak nabati, alga, atau limbah pertanian yang melalui proses seperti pirolisis ataupun hidrotermal. Lalu untuk metana biogenik, untuk metana ini dapat dihasilkan dari biogas hasil fermentasi anaerobik limbah organik dan juga dapat diubah menjadi olefin melalui proses tertentu. Untuk yang selanjutnya ini bahan baku aromatik, contohnya itu benzena. Benzena ini dapat digunakan alternatif bahan baku lain yang lebih ramah lingkungan seperti biobenzen, biotoluena, dan biosilena ataupun asam sikimat dan juga lignin. Yang dimana yang pertama biobenzena, biotoluena, dan biosilena ini tuh dapat diproduksi dari lignoselulosa melalui proses seperti pirolisis dengan pemurnian. Lalu untuk asam sikimat ini tuh senyawa aromatik yang dapat diperoleh dari tanaman atau mikroorganisme dan berpotensi menjadi prekursor untuk produksi bahan kimia aromatik. Untuk lignin ini tuh uh, merupakan polimer kompleks ya dalam tanaman yang merupakan sumber potensial untuk menghasilkan senyawa aromatik melalui berbagai proses dekonstruksi. Untuk selanjutnya di sini ada gas sintesis CO atau H2, yang dimana alternatif bahan baku yang dapat diperbaharuinya itu seperti biogas, elektrolisis air, dan juga gasifikasi biomasa. Yang dimana untuk biogas ini tuh dapat diproduksi atau dapat dihasilkan dari hasil fermentasi anaerobik biomasa yang kaya akan metana. Metana ini tuh dapat direformasi menjadi gas sintesis terbarukan. Lalu untuk gasifikasi biomasa, yang dimana sumbernya itu bisa dari limbah pertanian, alga, ataupun kayu yang dapat digasifikasi untuk menghasilkan gas. Lalu di sini juga ada elektrolisis air, yang dimana dapat menggunakan energi terbarukan itu seperti dari
tenaga surya ataupun angin yang memecah air menjadi hidrogen dan juga oksigen. Lalu untuk bahan turunannya, yang dimana di sini ada bahan bakar. Untuk bahan bakar sendiri dapat digantikan oleh bioetanol, biodiesel, biogas, biometana, dan juga biojet fuel. Yang telah tadi disampaikannya bahwasanya bioetanol itu dapat difermentasi dari gula ataupun pati. Sedangkan untuk biodiesel ini dapat diproduksi dari minyak nabati ataupun lemak hewan. Lalu untuk biojet fuel itu dapat diproduksi dari alga, minyak nabati, ataupun biomasa lainnya. Lalu untuk biogas atau biometana dapat difermentasi anaerobik dari limbah organik. Untuk selanjutnya di sini ada pelumas, yang dimana pelumas ini tuh dapat digantikan oleh, untuk bahan alternatif lainnya itu dapat digantikan oleh pelumas nabati, yang dimana pelumas nabati ini tuh dapat diproduksi dari seperti bunga matahari ataupun kelapa. Lalu untuk yang selanjutnya ada wax. Untuk wax itu untuk bahan alternatifnya ada wax nabati, wax mikrobial, dan juga beeswax. Yang dimana wax nabati ini tuh dapat diproduksi dari lilin kedelai ataupun lilin kanauba dan banyak lagi gitu. Lalu untuk wax mikrobial ini tuh diproduksi dari mikroorganisme. Lalu untuk beeswax ini tuh diperoleh dari lilin lebah. Lalu untuk selanjutnya ada tar dan aspal, yang dimana bahan yang dapat diperbaharuinya itu ada bioaspal, lignin, dan juga resin alami. Yang dimana bioaspal ini tuh dapat diproduksi dari minyak nabati, alga, ataupun limbah pertanian. Untuk resin alami ini dapat diproduksi dari tanaman, sedangkan untuk lignin ini nih dapat diproduksi dari komponen tanaman yang dimodifikasi. Lalu selanjutnya ada kokas minyak bumi, yang dimana bahan alternatifnya tuh ada biokar dan juga karbon. Yang dimana biokar ini tuh dapat diperoleh dari pirolisis biomasa, sedangkan untuk karbonnya itu bisa dari alga. Lalu untuk yang terakhir, petroleum jelly atau paslin dapat digunakan bahan baku alternatif lainnya itu seperti butter, minyak nabati, dan juga wax nabati. Yang dimana butter ataupun minyak nabati ini tuh dapat diperoleh dari minyak kelapa ataupun minyak lainnya. Sedangkan untuk wax nabati itu dapat diperoleh dari formula campuran wax nabati. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya dampak bagi lingkungan. Dampak penggunaan bahan baku terbarukan alternatif bagi lingkungan. Yang pertama ada dampak positif. Yang paling jelas itu mengurangi emisi karbon. Bahan bakar nabati dan hidrogen hijau menghasilkan lebih sedikit emisi karbon dibandingkan minyak bumi. Yang kedua, lebih ramah lingkungan. Bioplastik dan bahan berbasis alga biasanya lebih mudah terurai dibandingkan plastik konvensional. Kemudian yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Yang keempat, pemanfaatan limbah, sama seperti yang telah dijelaskan oleh Lulu Kolbi tadi, bahwa bahan baku terbarukan alternatif bisa berasal dari limbah-limbah organik sehingga lebih mudah terdegradasi. Kemudian yang kelima, meningkatkan keanekaragaman energi. Energi terbarukan seperti biofuel dan hidrogen memberikan alternatif yang berkelanjutan. Kemudian ada dampak negatif atau tantangan dalam penerapan bahan baku energi terbarukan. Yang pertama, membutuhkan lahan pertanian yang luas. Biomasa dan biofuel membutuhkan lahan pertanian, berpotensi mengancam ketahanan pangan. Kemudian yang kedua, proses produksi masih menghasilkan emisi karbon meskipun lebih rendah. Teknologi pembuatan bahan baku terbarukan seperti hidrogen hijau masih memerlukan biaya yang tinggi dan pada tahap produksinya menghasilkan emisi karbon. Kemudian mengganggu keseimbangan ekosistem.
karena sama seperti poin pertama tadi membutuhkan lahan pertanian yang luas sehingga dibutuhkan eksploitasi tanaman. Kemudian produksi yang mahal membutuhkan biaya yang tinggi dan yang terakhir keterbatasan infrastruktur. Penggunaan bahan baku alternatif masih memerlukan adaptasi industri dan regulasi yang mendukung. Jadi kemudian materi strategi transisi yang akan dijelaskan oleh Silva. Padanya disilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu strategi transisi industri untuk beralih ke bahan baku berkelanjutan. Yang pertama, ada pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam industri. Nah, kolaborasi dalam sumber daya dan kapabilitas adalah kunci untuk menghadapi ketidakpastian pasar dan meningkatkan kinerja keberlanjutan di industri kreatif. Nah, kolaborasi kolaborasi ini merupakan kunci untuk menghadapi ketidakpastian pasar. Nah, hal ini mencerminkan pentingnya kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung transisi ke bahan baku berkelanjutan. Yang kedua, ada inovasi dalam teknologi memainkan peran yang sangat krusial. Menurut Sulaiman et al., menggarisbawahi bahwa transformasi digital organisasi dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, adopsi teknologi baru dan peralihan dari metode tradisional ke digital merupakan langkah yang diperlukan untuk mendukung transisi bahan baku berkelanjutan. Selanjutnya, penciptaan laporan berkelanjutan yang transparan. Saputro menjelaskan bahwa laporan berkelanjutan yang baik memberikan gambaran yang jelas tentang dampak operasional industri terhadap lingkungan, sehingga menarik perhatian pemangku kepentingan yang semakin peduli terhadap praktik berkelanjutan. Penciptaan laporan berkelanjutan yang transparan ini merupakan tekanan dari stakeholder juga menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong transparisasi laporan berkelanjutan, di mana semakin besar tekanan yang diberikan oleh stakeholder, maka transparansi laporan akan semakin tinggi. Yang terakhir yaitu implementasi kebijakan yang mendorong penggunaan bahan baku berkelanjutan. Melalui insentif pajak dan regulasi yang lebih ketat dapat dapat membantu mempercepat proses transisi ini. Ketidakpastian pasar perlu diatasi dengan mengembangkan sistem yang lebih efisien dan responsif terhadap perubahan dalam permintaan akan produk bahan baku berkelanjutan. Implementasi kebijakan yang mendorong penggunaan bahan baku berkelanjutan ini bisa diadopsi. Jadi nanti untuk mengimplementasikan kebijakan ini dapat mengadopsi strategi ini. Kemudian industri juga dapat meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka dan menjadi lebih resilient terhadap fluktuasi pasokan energi global. Proses transisi bukan hanya penting demi keberlangsungan bisnis, tetapi juga keberlanjutan untuk lingkungan dan sosial dalam jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terakhir akan dijelaskan oleh Azkia. Padanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada mengapa solusi-solusi yang di atas itu tuh bisa disebut efektif dan efisien. Mungkin yang sudah disinggung juga oleh Fauzan tentang dampak bagi lingkungannya, dampak positifnya. Dan di sini juga kami mengambil 4 poin besar, yaitu yang pertama dapat diperbarui. Jadi sumber daya terbarukan itu dapat diproduksi kembali dengan siklus alami, berbeda dengan minyak bumi yang terbatas. Yang kedua, itu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Dengan menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, pencemaran dan degradasi ekosistem ini dapat ditekan. Nah, yang ketiga itu mendukung ekonomi berkelanjutan. Jadi, dengan penggunaan bahan baku terbarukan dapat menciptakan peluang ekonomi baru seperti pertanian industri dan bioteknologi yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu menyesuaikan dengan tren pasar global. Banyak sekali permintaan konsumen terhadap produk ramah lingkungan semakin meningkat, sehingga industri yang beralih ke bahan baku berkelanjutan memiliki keunggulan yang kompetitif. Mungkin sekian saya kembali. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.